Selamat datang kembali. Kali ini kita coba gali lebih dalam ya beberapa ide kunci dari bukunya Richard Templar, The Rules of Management. Bukunya ini kan isinya aturan-aturan praktis gitu ya. Nah, misi kita sekarang ini menyaring mana sih yang paling menantang tapi juga penting buat Anda praktekkan sehari-hari. Ada satu ide awal yang menurut saya menarik banget nih. Fokusnya itu kelola proses, bukan orangnya langsung. Agak beda ya kedengerannya. Gimana aturan spesifiknya mendukung ini coba kita lihat. Mulai dari aturan 16 deh, rekrut talenta mentah. Di buku kan ada contoh J.K. Rowling ya, diterima satu penerbit setelah ditolak banyak. Ngomongnya gampang, tapi berani bertaruh sama potensi, bukan cuma pengalaman. Itu kan perlu nyali ya. Oh iya, jelas. Justru itu tantangannya. Karena kan biasanya kita cari aman ya. Cari yang sudah ada bukti pengalamannya. Tapi aturan ini mendorong kita mikir jangka panjang gitu. Energi, kemampuan dasar yang kuat, itu seringkali ya lebih berharga buat masa depan tim. Pengalaman kan bisa diasah, ya kan? Malah, kalau tim yang Anda bangun itu hebat, bahkan mungkin lebih hebat dari Anda di beberapa sisi, itu justru bukti kehebatan Anda sebagai manajer. Anda bisa lihat potensi itu. Nah, ini nyambung nih kalau kita kaitkan sama aturan 17 dan 18. Aturan 17 bilang manajer ambil tanggung jawab penuh kalau tim gagal. Terus aturan 18 kasih semua pujian ke tim kalau berhasil. Waduh, ini kok kayaknya manajernya yang berkorban terus ya? Gimana ini bisa efektif? Iya, kedengarannya gitu ya. Tapi ini sebenarnya soal membangun fondasi kepercayaan yang solid banget. Bayangkan aja. Kalau Anda konsisten pasang badan saat ada masalah, tapi saat sukses, Anda kasih sorotan penuh ke tim, tanpa embel-embel saya atau tim saya. Itu loyalitasnya pasti luar biasa. Dan atasan juga lihat, ini bukan sekedar manajer biasa, tapi calon pemimpin strategis. Kuncinya yaitu konsisten sama berani nahan ego sedikit. Oke. Jadi dari membangun tim, kita geser dikit ke pengembangan diri manajernya nih. Aturan 51 ini menarik. Siap untuk unlearn atau tidak lagi belajar cara lama. Mengingat bisnis sekarang kan berubah cepat banget ya. Sepenting apa sih kemampuan buat melepas kebiasaan lama ini? Wah, ini krusial banget, Mon. Adaptasi itu kuncinya. Dan unlearn ini bukan cuma soal belajar hal baru, tapi lebih ke aktif mengidentifikasi mana nih praktek atau asumsi lama yang udah nggak relevan lagi. Terus ya dibuang. Bahaya kan kalau kita terjebak mikir, wah cara ini dulu selalu berhasil kok. Analoginya Templar soal pohon willow yang lentur lawan pohon ek yang kaku itu pas banget. Fleksibilitas buat mengakui resep sukses kemarin mungkin udah basi hari ini itu penting. Fleksibilitas ini kayaknya nyambung juga ya ke aturan 43. Ketahui apa yang sebenarnya Anda lakukan, bukan cuma job desk formal. Ini maksudnya gimana? Apa kita diajak punya agenda tersembunyi gitu? Bukan tersembunyi dalam arti negatif sih ya. Lebih ke kesadaran diri yang strategis. Aturan ini, kalau digabung sama aturan 48 soal punya rencana permainan pribadi, itu mendorong kita paham apa sih motivasi kita sebenarnya di peran ini. Apakah Anda lagi bangun fondasi buat karir berikutnya? Atau nunggu peluang lain? Atau memang fokus 100% sama target perusahaan jangka pendek? Sadar permainan kita sendiri ini bantu kita ambil keputusan harian yang lebih pas, lebih cerdas, sesuai tujuan pribadi kita juga, gitu. Oke, jadi setelah paham diri sendiri, paham tim, ada lagi nih aturan 106, pegang kendali dan bertanggung jawab. Di zaman sekarang kan banyak ngomongin kolaborasi ya. Nggak beresiko tuh manajer yang terlalu pegang kendali malah dianggap kuno atau diktator. Nah, ini perlu dibedakan ya. Ada beda besar antara memegang kendali dengan jadi diktator. Aturan ini lebih menekankan pentingnya kepemimpinan yang jelas, yang berani ambil keputusan. Tim itu kan kayak awak kapal ya, butuh kapten yang pede nunjukin arah. Apalagi kalau lagi badai, lagi susah. Justru kalau kepemimpinannya kosong, malah bingung dan gak aman timnya. Jadi ini bukan soal otoriter, tapi soal kasih kejelasan, arah, sama stabilitas. Jadi jangkar yang bisa diandalkan gitu. Oke, sip. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari beberapa aturan tadi. Pertama, berani bertaruh pada potensi, bukan cuma pengalaman. Kedua, lindungi tim pas jatuh, angkat mereka pas sukses. Ketiga, terus update diri, buang yang udah nggak relevan. Keempat, sadari agenda strategis pribadi Anda. Dan kelima, jangan ragu pimpin dengan jelas dan ambil tanggung jawab itu. Betul. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah,
Mengingat pentingnya tahu apa yang sebenarnya Anda lakukan sesuai aturan 43 tadi, dan keharusan untuk memegang kendali seperti di aturan 106. Nah, gimana biasanya Anda menyeimbangkan kedua hal itu saat Anda juga harus memainkan peran sebagai diplomat perusahaan, seperti yang disinggung di aturan 107, terutama kalau peran diplomat itu rasanya agak bergesekan nih sama prinsip pribadi Anda yang dibahas di aturan 68. Kira-kira di mana Anda menarik batas komprominya dalam praktek sehari-hari? Coba direnungkan ya.